Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 573. Persaingan Kekayaan. Segel logam hitam hanya seukuran telapak tangan seseorang. Saat diam-diam melayang di atas telapak Song Tai, naga hitam yang duduk di atasnya berkedip dengan cahaya aneh. Mulut naganya yang terbuka tampak mengeluarkan raungan naga yang tidak berwujud yang menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi padat. Semua tatapan di tempat pelelangan saat ini terkonsentrasi pada segel logam hitam. Setiap tatapan mendidih panas dan serakah seolah-olah mereka ingin melelehkan segel logam hitam. Harta karun jiwa surgawi ya. Mata Lindong juga terfokus pada segel logam hitam dengan ekspresi yang agak serius. Dia bisa merasakan semacam riak yang sangat tidak jelas namun kuat dari dalam segel logam hitam. Fluktuasi semacam itu jauh melebihi harta karun jiwa duniawi. 4 pemimpin kerajaan super di depan tanpa sadar sedikit gemetar. Wajah mereka dipenuhi dengan keinginan untuk harta karun jiwa surgawi. Segel raungan langit naga hitam. Harta karun jiwa surgawi. Harga lelang 8 juta. Mata Song Tai beralih dari segel logam hitam di tangannya. Setelah itu, dia berbalik menuju tempat lelang yang sangat besar. Suaranya bergetar sedikit saat dia mengucapkannya dengan suara samar. 8 juta. Sebuah harga yang sangat mahal. Namun, tidak ada seorang pun di tempat lelang yang khawatir dengan ini. Tidak mengherankan bahwa harta karun jiwa surgawi layak untuk harga ini. 8 juta ya. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Harga tersebut dinilai tidak terlalu tinggi. Namun, kemungkinan akan melambung tinggi selama pertarungan berikutnya untuk itu. Jumlah yang begitu besar juga menimbulkan tekanan bagi kerajaan-kerajaan super ini. Ketika dia sekarang memikirkan kekayaan yang dimiliki klan Lin dari Kekaisaran Yan besar, Lindong merasa bahwa itu benar-benar kecil sampai-sampai menyedihkan. Kemungkinan kekayaannya saat ini saja akan melampaui seluruh klan Lin. Tentu saja, mengingat kekuatannya saat ini, kemungkinan besar dia akan kesulitan menemukan seseorang yang bahkan lebih kuat darinya jika dia kembali ke Kekaisaran Yan besar. Dalam 1 tahun pelatihan yang singkat, levelnya telah melampaui batas Kekaisaran Yan besar. Harga 8 juta segera menghalangi lebih dari 90% praktisi dan kerajaan yang mendambakan harta jiwa surgawi ini. Terlepas dari seberapa banyak mereka mengubahnya di dalam hati mereka, kenyataan kejam memungkinkan mereka untuk memahami bahwa mereka tidak memiliki kualifikasi atau keberanian untuk bertarung dengan kerajaan super. 8.500.000. Kemungkinan keempat kerajaan super di depan telah menunggu lama untuk harta jiwa surgawi ini. Oleh karena itu, saat suara Song Tai memudar, Feng Chang menjadi yang pertama berbicara. Tatapannya dengan tajam menyapu tempat itu setelah meneriakkan tawarannya, bertindak seolah-olah dia pasti akan mendapatkannya dengan cara apapun. Sikap sombongnya adalah salah satu yang menyarankan siapapun yang bertarung dengannya akan menjadi musuh Kekaisaran Awan Angin. 9 juta. Tentu saja, intimidasi ini mungkin cukup efektif melawan ahli biasa, tapi jelas tidak berguna melawan kerajaan super lainnya. Oleh karena itu, Yulin dari Kekaisaran Lone Moon tertawa dingin setelah suara mantan memudar. Mata Feng Chang menjadi dingin. Dia memandang Yulin dengan cara yang gelap dan tegas. Namun, yang terakhir hanya samar-samar tersenyum sebagai tanggapan, benar-benar mengabaikan rasa dingin yang meresap ke mata Feng Chang. Hehe, karena kalian berdua bertarung dengan sengit, Kekaisaran Lihuoku juga akan bergabung. Pria yang memiliki tato api di punggungnya juga tertawa terbahak-bahak. Dia melambaikan tangannya yang besar dan berteriak, 9.500.000. Kelopak mata semua orang di tempat lelang berkedut dengan cepat karena harga yang segera memasuki angka 10 juta. Jumlah yang begitu besar kemungkinan adalah sesuatu yang hanya bisa dibayar oleh kerajaan super ini. Lindong diam-diam menyaksikan pertarungan ini, tidak langsung bergabung. Namun, hatinya tanpa sadar menghela nafas. 9.500.000 pil nirvana. Jika ini adalah Kekaisaran Yan besar,
Kemungkinan besar bahkan keempat klan besar yang digabungkan akan sulit untuk mengeluarkan sejumlah besar pil nirvana. 10 juta. Akhirnya, harga dinaikkan menjadi 10 juta di tengah hiruk-pikuk. Orang yang menaikkan harga adalah salah satu dari 4 kerajaan super, Kekaisaran Hutan. Dari kelihatannya, tampaknya keempat kerajaan super ini akan mengadakan kompetisi hanya berdasarkan kekayaan mereka. Mata Feng Chang sedikit menyipit ketika harganya mencapai 10 juta nirvana pil saat rasa dingin yang gelap melintas di matanya. Segera dia langsung berdiri dan melihat ke arah Yulin dan yang lainnya, sebelum tertawa dingin, aku tidak punya waktu luang untuk bermain-main dengan kalian semua di sini. Aku hanya terlalu menyadari jenis kekayaan yang kalian semua miliki. Kekaisaran Lone Moon Anda paling banyak dapat menghabiskan 16 juta pil nirvana, kan? Ekspresi Yulin berangsur-angsur menjadi gelap setelah Feng Chang mengungkapkan batas kekayaannya. Tidak terduga bahwa informasi seperti itu akan diketahui oleh Feng Chang. Apakah saya benar untuk mengatakan bahwa batas kekaisaran Li Huo Anda adalah 15 juta? Feng Chang menoleh dan sekali lagi menatap Mo Fen dari kekaisaran Li Hou sambil tertawa dingin. Wajah Mo Fen berkedut. Kilatan tajam dan dingin berkedip di matanya. Sepertinya kamu telah membeli salah satu orang kami, ya? Batas kekaisaran hutan juga 15 juta. Pemimpin kekaisaran hutan, Wu Tuo, mengusap wajahnya. Dia melirik Feng Chang dengan mata yang mengandung arti yang tidak bisa dijelaskan. Semua tatapan di tempat pelelangan berkumpul di tempat ini saat mereka menyaksikan pertarungan mengejutkan antara 4 kerajaan super. Keterlibatan puluhan juta pil nirvana di setiap kesempatan menyebabkan mereka gemetar karena kegembiraan. Karena aku menyadari batasanmu, tidak ada gunanya melanjutkan pertarungan seperti ini. Feng Chang tersenyum. Ada kebanggaan yang sulit disembunyikan di matanya. Dia segera melihat ke arah Song Tai di panggung lelang dan menyatakan dengan acuh tak acuh, 17 juta. Menabrak. Suara Feng Chang menyapu area lelang seperti badai, mengejutkan semua orang sampai-sampai mereka menjadi terperangah. Jelas, tidak ada yang mengira dia begitu agresif dan berani. Untuk benar-benar menaikkan harga 7 juta sekaligus. Dengan cara ini, harga harta jiwa surgawi sekarang telah mencapai tingkat 17 juta yang sangat tinggi. Selain itu, dari informasi sebelumnya, setiap orang yang tajam akan tahu bahwa harga ini secara kebetulan telah melampaui batas kekaisaran Lone Moon. Dengan kata lain, kekaisaran Lone Moon tidak akan bisa menaikkan harga lebih tinggi lagi. Seluruh tempat lelang sangat sunyi. Semua orang di sini telah menyaksikan bentuk lain dari pertempuran. Itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Sebaliknya, itu adalah kompetisi kekayaan yang sebenarnya. Benar saja, ekspresi Yulin berangsur-angsur berubah suram dalam menghadapi situasi ini. Jumlah kekayaan yang bisa dimanuver adalah hal yang paling rahasia dalam hal pelelangan semacam itu. Oleh karena itu, dia tidak pernah membayangkan bahwa Feng Chang akan mengetahui informasi seperti itu. Harga yang ditawarkan Feng Chang hanya 1 juta lebih dari batasnya. Namun, 1 juta ini juga merupakan jerami terakhir yang menyebabkan punggung unta runtuh. Sangat sulit bagi Yulin untuk melampaui tawaran Feng Chang. Mo Fen dari Kekaisaran Li Huo juga sama pucatnya saat dia melihat Feng Chang dengan cepat memblokir semua rute mereka. Feng Chang tersenyum sambil menatap Yulin dan Mo Fen, yang ekspresinya jelek tapi tidak bisa berkata apa-apa. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke arah Song Tai di panggung pelelangan saat dia terkekeh dan berkata, lagu lelang. Sepertinya tidak ada orang lain yang bisa menawar harga lebih tinggi dariku. Sepertinya harta karun jiwa surgawi ini akan mendarat di tangan kekaisaran awan anginku. Wajah Yulin pucat pasi. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat tetapi dia hanya bisa menghela nafas dengan putus asa. Ekspresi Song Tai tenang. Matanya mengabaikan seluruh tempat pelelangan dan hendak mengumumkan pemenang ketika dia melihat Lindong di kejauhan berdiri di tengah gelombang terengah-engah. Terengah-engah dari belakang menyebabkan Feng Chang sedikit mengernyit. Dia berbalik dan ekspresinya segera menjadi gelap saat dia menatap Lindong, sebelum mencibir. Apa? Bahkan Anda ingin bergabung dengan pertarungan ini? Apakah Anda yakin bahwa anggota kekaisaran peringkat rendah seperti Anda akan memiliki cukup pil nirvana untuk melakukannya?
Banyak tatapan bingung di tempat lelang berkumpul di Lindong. Meskipun mereka sadar bahwa Lindong tidak terlalu miskin ketika dia menawar lebih awal, harga saat ini adalah sesuatu yang bahkan 3 kerajaan super lainnya tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkinkah Lindong benar-benar mampu menantang Kekaisaran Awan Angin? 17 juta pil nirvana. Bahkan jika Lindong benar-benar telah menuai banyak dari harta karun kuno, tidak mungkin baginya untuk mengumpulkan sebanyak ini, kan? Memang, saya tidak punya begitu banyak pil nirvana. Lindong tersenyum dan berkata di hadapan banyak tatapan itu. Ekspresi Feng Chang segera berubah seram setelah mendengar ini. Dia tertawa dingin, Lindong, menurutmu tempat apa ini? Jika Anda secara acak menyebabkan masalah, kemungkinan Anda akan kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam Perang 100 Kekaisaran. Tentu saja, saya tidak berpikir bahwa Anda akan dapat hidup sampai saat itu. Alis Songtai sedikit menyatu saat dia berdiri di panggung lelang. Dia menatap Lindong dan berkata, jika Anda tidak dapat mengambil pil nirvana, silakan kembali ke tempat duduk Anda. Anda akan dikeluarkan dari tempat pelelangan jika Anda melakukan ini lagi. Lagu lelang, meskipun saya tidak memiliki pil nirvana, saya ingin menggunakan sesuatu yang lain sebagai pengganti. Lindong menangkupkan kedua tangannya ke arah Songtai dan berkata, pengganti? Songtai sedikit terkejut. Dia segera mengerutkan kening dan berkata, pasti ada seseorang yang akan memberikan harga yang jelas untuk pengganti yang Anda sarankan. Kalau tidak, itu masih akan sia-sia. Haha, kurasa cukup banyak orang yang tertarik dengan item yang kumiliki ini. Lindong tersenyum. Dia mengabaikan mata jahat Feng Chang saat dia mengepalkan tangannya. 3 pil yang memiliki kilau perak muncul di tangannya. Aroma obat yang kuat segera menyebar ke seluruh area ketika pil perak cerah ini muncul, menyebabkan hati banyak orang bergerak. Ini. Di atas panggung lelang, kilatan terang tiba-tiba muncul di mata Songtai saat ekspresi yang jarang terlihat muncul di wajahnya. Pil penyeberangan bencana. Itu akan meningkatkan peluang berhasil melewati kesengsaraan nirvana. Lindong samar-samar tersenyum. Dia bisa merasakan tatapan yang tiba-tiba bersemangat dari tempat pelelangan. Lindong telah mengumpulkan cukup banyak pil roh dari ruang pil harta karun kuno. Di antara mereka, dia telah menemukan total 5 pil bencana penyeberangan. Dia meninggalkan 1 untuk dirinya sendiri dan 1 untuk Little Flame karena benda ini hanya bisa dikonsumsi sekali dan mengkonsumsinya lagi tidak akan berpengaruh apa-apa. Oleh karena itu, lebih bermanfaat untuk menggunakannya untuk menukar harta karun jiwa surgawi pada saat ini. Pil penyeberangan bencana. Mata Feng Chang, Yulin dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi terguncang ketika mereka mendengar nama ini. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa Lindong benar-benar memiliki pil roh yang sangat langka. Semuanya, jika ada yang tertarik dengan pil crossing disaster saya, Anda mungkin bisa menawari saya harganya. Jika harganya melebihi 17 juta, saya tidak keberatan menjualnya meskipun itu akan menyakitkan saya. Lindong menyeringai dan berkata. Seluruh tempat lelang benar-benar sunyi. Pil bencana penyeberangan mirip dengan harta karun jiwa surgawi. Mereka adalah barang-barang yang memiliki permintaan tetapi tidak ada penawaran dan karenanya tidak memiliki harga yang jelas. Namun, biasanya tidak terlalu sulit untuk mendapatkan harga di atas 5 juta. Mata banyak kerajaan peringkat tinggi berkedip. Jelas, mereka tertarik padanya. Mereka tidak dapat bertarung untuk harta karun jiwa surgawi tetapi mereka bisa bertarung untuk pil bencana penyeberangan ini. Lindong, Crossing Disaster Pil dihargai 6 juta per pil di lelang dunia luar. Saya akan membayar 8 juta untuk masing-masing dari 3 pil Anda. Harga totalnya 24 juta. Apa yang kamu katakan? Namun, ketika kerajaan yang tertarik itu siap untuk menawar, sebuah suara tiba-tiba terdengar, segera menyebabkan beberapa orang menjadi marah. Mereka baru saja akan mengutuk dan memarahi ketika mereka melihat orang yang berbicara. Semua dari mereka langsung menutup mulut mereka dengan cara tertegun. Ini karena orang yang berbicara sebenarnya adalah Songtai di panggung lelang. Orang yang seharusnya menjadi juru lelang ini sebenarnya akan membeli pil bencana penyeberangan dari Lindong. Chapter 574. Pemenang terakhir. Astaga!
Setiap tatapan di rumah lelang hampir bersamaan berbalik dan berkumpul di tubuh Song Tai. Setiap tatapan dipenuhi dengan keterkejutan, pemandangan yang agak spektakuler. Semua orang bisa membayangkan bahwa setiap orang akan bersaing untuk pil crossing disaster ini. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa bahkan penjaga kota Wanxiang, pria yang berasal dari sekte super, Song Tai, akan ambil bagian juga. Sejak kemunculan pertama pria ini, dia telah mempertahankan posisi netral dan hanya mengamati pertikaian antara kerajaan yang berbeda. Pada saat ini, sepertinya dia tidak bisa lagi mempertahankan netralitas itu. Wajah Feng Chang, Yulin dan yang lainnya juga sama bingungnya. Segera, yang terakhir menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Karena Song Tai telah berbicara, terlepas dari apakah mereka dapat menandingi tawarannya, bahkan jika mereka dapat melakukannya, seseorang tidak akan sebodoh itu. Pada akhirnya, Song Tai memegang otoritas tertinggi di kota ini dan dia tidak peduli dari kerajaan super mana Anda berasal. Sebagai anggota sekte super, otoritas kerajaan super adalah permainan anak-anak. Tentu saja, berbeda dengan penyesalan di wajah Yulin, ekspresi Feng Chang agak muram. Jika orang lain mencoba untuk membeli pil bencana crossing Lindong, dia mungkin bisa menggunakan reputasi kekaisaran awan anginnya untuk mengintimidasi mereka. Namun, orang yang menawar adalah Song Tai. Keributan terjadi di pelelangan. Meskipun banyak orang sangat tidak senang dengan fakta bahwa Song Tai telah secara langsung membeli ketiga pil bencana penyeberangan yang berharga, tidak ada dari mereka yang berani mengungkapkan ketidaksenangan. Selain itu, mereka tidak mampu menandingi harga Song Tai. Di tengah keributan, Lindong secara bertahap pulih dari pingsannya. Ketika dia melihat Song Tai menatapnya, senyum segera muncul di wajahnya saat dia menangkupkan tinjunya dan berkata, karena Tuan Song telah berbicara, Lindong secara alami tidak akan melanggar. Jika bukan karena keadaan unik yang kita hadapi, memberikan pil bencana penyeberangan kepada Master Song hanyalah masalah sepele. Begitu kata-kata licin Lindong keluar dari mulutnya, beberapa orang langsung memujinya dalam hati. Orang ini benar-benar tahu bagaimana berbicara. Sementara orang banyak diam-diam memujinya, senyum perlahan muncul di wajah tenang Song Tai. Terlepas dari ketulusan kata-kata Lindong, itu terdengar sangat menyenangkan. Setelah berharap dia baik-baik saja, Lindong tidak menunda lebih jauh. Dengan lambaian tangannya, 3 pil bencana penyeberangan terbang menuju Song Tai. Dia tidak perlu khawatir bahwa Feng Chang akan campur tangan. Pada saat ini, jika dia berani berbicara dan ikut campur, Song Tai mungkin tidak akan melepaskannya. Setelah Song Tai menerima 3 pil bencana penyeberangan, dia dengan hati-hati mengamatinya sebentar saat senyum di wajahnya semakin lebar. Dia sebelumnya telah melihat crossing disaster pil dijual di beberapa lelang besar yang diadakan di wilayah Shuan Timur. Namun, mereka cukup langka dan dia selalu gagal membelinya. Meskipun demikian, dia tidak pernah berharap bahwa dia akan menemukan mereka hari ini. Ini adalah 24 juta pil nirvana. Setelah dia menyimpan pil crossing disaster, Song Tai melambaikan tangannya saat tas Qian Kun emas terbang menuju Lindong. Samar-samar, nirvana yang sangat kuat muncul. Song Tai ternyata memiliki latar belakang yang cukup. Kalau tidak mungkin baginya untuk menghabiskan 24 juta pil nirvana dengan santai. Faktanya, bahkan beberapa kerajaan peringkat bawah atau menengah tidak mampu membayar jumlah yang begitu besar bahkan jika mereka menghabiskan semua sumber daya mereka. Lindong menangkap tas Qian Kun. Tanpa repot-repot melihatnya, dia mengangkatnya ke udara, berbalik untuk melihat Feng Chang yang muram saat dia tersenyum dan berkata, apakah saya memiliki kualifikasi sekarang? 24 juta. Saya ingin harta karun jiwa surgawi ini. Lindong terkekeh sambil dengan lembut melambaikan tas Qian Kun di tangannya. Saat dia menatap tepat ke arah Feng Chang, dia tersenyum dan berkata, ini juga semua yang aku miliki. Jika Anda bisa mengalahkan saya, harta karun jiwa surgawi akan menjadi milik Anda. Wajah Feng Chang berubah semakin muram. Berdasarkan ekspresinya, sepertinya dia sangat ingin menelan yang terakhir hidup-hidup. Lagu guru. Lindong mengabaikan ekspresi berbisa Feng Chang, berbalik untuk tersenyum pada Song Tai yang berdiri di panggung lelang. Feng Chang,
Jika kamu tidak dapat membayar harga yang lebih tinggi dari Lindong, harta jiwa surgawi ini secara alami akan menjadi miliknya. Song Tai dengan lembut tersenyum. Ketika Anda mendapatkan sesuatu dari orang lain, Anda secara alami akan berpikir baik tentang mereka. Karena Lindong telah memberinya 3 pil bencana penyeberangan, dia secara alami melakukan pemanasan terhadap yang pertama. Bahkan, ada senyum di wajahnya yang sebelumnya tidak peduli. Mata Feng Chang berkedip saat dia perlahan mengepalkan tinjunya. Di rumah lelang, orang banyak mulai kagum pada adegan ini. Jelas, tidak ada dari mereka yang mengira Lindong benar-benar akan menaungi keempat kerajaan super dalam pelelangan. Lindong, kamu memang bagus. Namun, jangan merayakannya terlalu dini. Saat Song Tai akan mengumumkan siapa yang akan mendapatkan harta karun jiwa surgawi, suara suram Feng Chang perlahan terdengar saat dia mengangkat kepalanya. Ekspresinya berbisa melampaui kata-kata. Apakah kamu benar-benar berpikir aku sudah kehabisan trik? Bibir Feng Chang terbuka saat kilatan dingin melintas. Mata Lindong menyipit. Segera, dia melihat Feng Chang tiba-tiba berbalik ke kerajaan hutan di dekatnya, sebelum dia mengulurkan tangannya dan dengan dingin berteriak, "Wu Kuo, beri aku 15 juta pil nirvanamu." Begitu dia berbicara, semua orang terkejut ketika mereka menatap dengan bingung pada pemandangan ini. Kekaisaran hutan dan kekaisaran awan angin bukanlah sekutu dekat. Oleh karena itu, bagaimana mungkin yang pertama bersedia memberikan pil nirvana dalam jumlah besar kepada Wind Cloud Empire? Apakah Feng Chang kehilangan akal karena marah? Namun, saat orang banyak terkejut, Wu Kuo dari Forest Empire tersenyum sambil berdiri. Akhirnya, sementara orang banyak menatap tak percaya, dia melemparkan tas Qian Kun. "Wu Kuo, kamu." Yulin dan Mo Feng terkejut ketika mereka melihat tindakan Wu Kuo. Segera, itu memukul mereka. Ternyata Kekaisaran Awan Angin dan Kekaisaran Hutan diam-diam membentuk aliansi di bawah hidung mereka. Awalnya, 4 kerajaan super di Thousand Empire City berselisih. Hubungan mereka tidak ramah dan tidak ada cara bagi mereka untuk bekerja sama. Itu karena, mereka semua tahu bahwa mereka akan berakhir bersaing. Namun, sementara mereka berasumsi demikian, mereka tiba-tiba menyadari bahwa Kekaisaran Awan Angin dan Kekaisaran Hutan telah membentuk aliansi. Dengan cara itu bukan kabar baik bagi Kekaisaran Lone Moon dan Kekaisaran Lihuo. Feng Chang, ingat hadiah yang kamu janjikan. Setelah dia melemparkan tas Qian Kun, Wu Kuo dengan santai tersenyum saat dia berkata di bawah tatapan orang banyak. "Jangan khawatir, aku tidak akan melupakanmu." Feng Chang dengan dingin mendengus. Segera, matanya yang agak berbisa berbalik untuk melihat Lindong yang mengerutkan kening, sebelum dia tertawa terbahak-bahak, untuk dapat memaksa Kekaisaran Awan Anginku sampai sedemikian rupa. Kamu memang terampil. Namun, kamu tidak akan menjadi orang terakhir yang tertawa. Tidak ada yang bisa menghentikan Kekaisaran Awan Anginku untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena Anda menawarkan 24 juta pil, saya akan menawarkan 30 juta pil. Mencoba menantangku. Kamu pikir kamu siapa? Wajah Feng Chang mengerikan dan tampak sedikit bengkok. Sepertinya dia benar-benar marah. Harga ini benar-benar melebihi harapannya. 30 juta pil nirvana untuk membeli harta karun jiwa surgawi memang harga yang lumayan. Namun, pada saat ini, dia dipaksa ke sudut oleh Lindong. Lindong mengerutkan alisnya saat melihat pemandangan ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa Feng Chang benar-benar memiliki kartu as ini di lengan bajunya. Berdasarkan status keuangannya, jelas tidak mungkin baginya untuk bertarung melawan 2 kerajaan super yang bersekutu. Segera, dia dengan ramah melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, selamat." Ketika dia mendengar tawa Lindong, wajah pucat Feng Chang menjadi lebih pucat. Dia tidak merasakan kegembiraan apapun dari kemenangan ini. Bahkan, hatinya sangat marah sehingga tubuhnya mulai bergetar. Situasi yang seharusnya dikendalikan olehnya sekarang terganggu karena penampilan Lindong. Harga lelang ini terlalu mahal. Tuan Song, umumkan hasilnya. Setelah menarik napas dalam-dalam 2 kali, suara Feng Chang begitu dingin hingga seolah-olah berasal dari neraka. Semua orang bisa merasakan niat membunuh yang mengamuk yang terkandung dalam suaranya.
Song Tai mengerutkan alisnya sebelum dia melirik Lindong dengan menyesal. Meskipun dia lebih menyukai Lindong daripada Feng Chang, dia tidak bisa memanipulasi situasi. Lain, jika berita mencapai sekte super, dia akan ditempatkan di tempat yang sulit. Segel raungan langit naga hitam. Harga lelang akhir, 30 juta pil nirvana. Setelah pengumuman terakhir keluar dari mulut Song Tai, tirai akhirnya jatuh pada pertunjukan yang menarik ini. Tas Qiankun berisi 30 juta pil nirvana dengan kejam dilemparkan ke arah Song Tai. Ketika yang terakhir melihat situasinya, dia hanya bisa melambaikan tangannya. Segera, segel baja hitam itu berubah menjadi cahaya hitam, sebelum ditangkap secara maniak oleh Feng Chang. Begitu dia mendapatkan harta karun jiwa surgawi, ekspresi Feng Chang langsung berubah menjadi sangat jahat. Dia segera berbalik, menatap belati ke Lindong, sementara Yuan Power yang buas secara maniak menyapu. Lindong kau kotor, hari ini aku akan membuatmu memohon kematianmu sendiri. Raungan marah Feng Chang bercampur dengan niat membunuh yang berbisa menyebabkan ekspresi semua orang di rumah lelang berubah drastis. Sepertinya orang ini tidak bisa menunggu begitu dia mendapatkan harta karun jiwa surgawi. Dia pasti sangat marah pada Lindong. Dilarang bertarung di rumah lelang. Namun, tepat ketika Feng Chang akan kehilangan kendali dan menyerangnya, Song Tai tiba-tiba berbicara dari panggung lelang. Niat membunuhnya berhenti saat Feng Chang mengepalkan tinjunya dengan erat. Saat dia menatap tajam ke arah Song Tai, sosoknya bergerak untuk keluar dari area lelang. Lindong, keluar sekarang. Karena kita tidak bisa bertarung di rumah lelang, aku akan membantaimu di luar. Namun, saat raungan Feng Chang bergema di seluruh kota, Song Tai berbicara dengan santai lagi dari panggung lelang, maaf. Saya tidak dalam suasana hati yang baik hari ini. Oleh karena itu, pertempuran dilarang di seluruh kota Wanxiang. Urg. Ketika Feng Chang, yang akan keluar dari rumah lelang, mendengar kata-kata itu, dia akhirnya sangat marah sehingga dia memuntahkan seteguk darah. Chapter 575. Sebelum pertempuran. Keheningan mutlak menyapu area pelelangan saat semua orang saling memandang, sebelum tatapan mereka beralih ke Song Tai yang tampak menyendiri di atas panggung pelelangan. Meskipun kota Wanxiang diperintah oleh sekte super dan hukum kota berada di bawah yurisdiksi pengawasnya, semua orang tahu bahwa bagaimanapun juga ada banyak individu arogan dan pantang menyerah yang berkumpul di kota semacam ini dan oleh karena itu, konflik pasti akan muncul. Tidak peduli seberapa ketat yurisdiksi itu. Berkenaan dengan situasi seperti ini, para pengawas biasanya menutup mata. Belum pernah ada yang mendengar tentang pengawas yang melarang pertempuran di kota sebelumnya. Dan dengan demikian, ketika penonton mendengar Song Tai menyatakan bahwa pertempuran akan dilarang di kota Wanxiang hari ini, mereka tidak dapat memahami apa yang telah terjadi. Apakah alasan larangan itu semata-mata karena dia sedang dalam suasana hati yang buruk? Wajah orang yang tak terhitung jumlahnya memiliki ekspresi yang sangat aneh. Segera setelah itu, mereka menatap Feng Chang dengan sedih, yang sangat marah sehingga dia memuntahkan seteguk darah. Semua orang tahu bahwa Song Tai menargetkannya. Demikian juga, Lindong tampak shock di Song Tai. Jelas, dia tidak berharap Song Tai mengatakan hal seperti itu. Setelah beberapa saat, dia tidak bisa menahan tawa. Orang ini agak menarik. Tampaknya penjualan Lindong dari 3 pil bencana penyeberangan telah mendapatkan bantuan dari Song Tai. Saat ini, ada ekspresi kaku di wajah Mu Lin dan rekan-rekannya juga. Mata mereka tidak bisa menahan ekspresi tersenyum. Song Tai, jangan memaksakannya. Di bawah banyak tatapan, Feng Chang yang meludahkan darah karena marah akhirnya membalikkan tubuhnya. Karena kedengkiannya, wajahnya menjadi sangat terdistorsi. Dia menatap tajam ke arah Song Tai. Jika bukan karena ketakutan yang dia miliki akan identitas Song Tai, dia pasti akan menyerang yang terakhir. Song Tai, meskipun kamu adalah pengawas kota Wanxiang, kamu tidak memiliki kewajiban untuk ikut campur dalam konflik di antara berbagai kerajaan. Jika ini dilaporkan kembali ke sekte super, mari kita lihat bagaimana Anda memperhitungkannya. Meng Lai dengan dingin berteriak saat dia berdiri dari tempat duduknya. Saya adalah pengawas kota Wanxiang dan saya membuat peraturan di sini.
Jika Anda tidak puas, jangan ragu untuk melaporkan saya ke Sekte Super. Wajah Song Tai tetap acuh tak acuh. Dia melirik duo Feng Chang dan melanjutkan dengan jelas, namun, sebelum perintah dari Sekte Super tiba, saya masih mengendalikan tempat ini. Jika Anda melanggar aturan saya memiliki hak untuk mencabut kualifikasi Anda untuk memasuki Perang 100 Kekaisaran. Lagu Tai. Wajah Feng Chang seram saat dia berteriak dengan marah. Kekaisaran Awan Angin juga memiliki orang-orang di Sekte Super wilayah Shuan Timur. Jangan memaksakan keberuntunganmu. Aturan telah ditetapkan dan Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Ketika saat itu tiba, saya juga bisa melakukan apapun yang saya inginkan, jawab Song Tai dengan tenang sambil meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Kamu. Tubuh Feng Chang gemetar karena marah sementara matanya diwarnai dengan sedikit warna merah. Namun, dia akhirnya menarik napas dalam-dalam dan menekan amarah di hatinya. Tidak peduli apa, dia tahu bahwa Song Tai adalah pengawas kota Wanxiang dan dia memiliki otoritas tertinggi di sini. Satu kata darinya dapat menghapus kualifikasi kerajaan untuk mengikuti kontes. Meskipun Kekaisaran Awan Angin memiliki dukungan yang sama, air dari jauh tidak dapat memadamkan api di sini. Jelas, tingkat disiplin diri Feng Chang agak tinggi. Di bawah situasi yang menyebalkan seperti itu, dia masih bisa secara bertahap menahan amarah di dalam hatinya. Namun, niat membunuh di matanya begitu padat sehingga praktis akan menembak dan terwujud. Dia dengan keras memutar kepalanya dan menatap Lindong dengan kebencian yang pahit. Lindong, jangan berasumsi bahwa aku akan mengabaikan masalah ini. Jika dia ingin melindungimu di kota Wanxiang, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, kami akan memasuki zona inti untuk berpartisipasi dalam Perang 100 Kekaisaran dalam 2 hari. Begitu Anda meninggalkan kota Wanxiang, bahkan dia tidak akan berani ikut campur dalam konflik di antara berbagai kerajaan. Pada saat itu, saya akan memberitahu Anda konsekuensi dari menyinggung Kekaisaran Awan Angin. Suara dingin Feng Chang dipenuhi dengan niat membunuh saat itu bergema di seluruh area lelang, menyebabkan semua orang gemetar ketakutan. Tampaknya Feng Chang tidak akan membiarkan Lindong dan rekan-rekannya pergi. Jelas bahwa Song Tai ingin membantu Lindong. Jika dia ingin melindungi Lindong di kota Wanxiang, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Namun, Perang 100 Kekaisaran dimulai dalam 2 hari. Ketika saat itu tiba, Lindong pasti akan berpartisipasi dalam perang, dan ketika dia melangkah ke dalam perang, hal pertama yang akan dia temui adalah murka Wind Cloud Empire. Jejak kedinginan merembes keluar mata Lindong saat ia menatap kembali mata merah Feng Chang ini. Setelah beberapa saat, Lindong menyeringai dan menjawab dengan suara lembut, "Karena kamu tertarik, kami akan bermain denganmu. Kebetulan saya sangat tertarik dengan harta karun jiwa surgawi Anda. Setelah membunuhmu, aku masih bisa menyimpan pil nirvana dalam jumlah besar. Lagi pula ini kesepakatan yang cukup bagus. Haha. Harta karun jiwa surgawi ada di tanganku. Jika Anda punya nyali, datang dan ambil dari saya. Aku akan menunggumu." Feng Chang sangat marah sehingga dia mulai tertawa. Tampaknya kata-kata arogan Lindong telah memprovokasi dia secara signifikan. Dia menatap gelap pada Lindong sambil menunjukkan gigi putihnya yang menyeramkan. Namun, saya menantikan hasilnya dalam 2 hari. Jika lidahmu masih sangat tajam saat itu, aku benar-benar harus mengakui karaktermu yang pantang menyerah. Pergi. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Feng Chang tiba-tiba melambaikan tangannya. Tanpa basa-basi lagi, dia berbalik dan pergi dengan niat membunuh yang meluap-luap. Meng Lai juga berdiri dan dengan cepat menyusul. Saat dia pergi, dia melihat dengan mengejek dan kejam pada Lindong dan rekan-rekannya sambil membuat tindakan menggorok di tenggorokannya. Niatnya jelas seperti siang hari. Setelah Feng Chang dan rekan-rekannya pergi, suasana di area lelang besar akhirnya sedikit mengendur. Banyak tatapan terus-menerus menembak ke arah Lindong dan rekan-rekannya. Beberapa dipenuhi dengan simpati sementara yang lain dipenuhi dengan kegembiraan atas kemalangan mereka. Kedua jenis tatapan itu mengandung sedikit antisipasi. Sepertinya mereka akan memiliki kesempatan untuk menyaksikan pertempuran epik dan ganas pertama dalam 2 hari ketika Perang 100 Kekaisaran dimulai.
Dalam 2 hari, mereka akan tahu siapa yang lebih kuat, kerajaan super, atau kuda hitam, Lindong. Orang yang sombong. Tampaknya pertempuran sengit tidak dapat dihindari. Little Marten terkekeh ketika dia dengan bersemangat menyaksikan kerumunan lelang yang surut. Ayo pergi, saatnya membuat beberapa persiapan ketika kita kembali. Karena tantangan telah dikeluarkan, kami secara alami akan menerimanya. Lindong tersenyum. Wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan sama sekali. Meskipun Feng Chang telah memperoleh harta karun jiwa surgawi hari ini dan kemampuan bertarungnya akan sangat meningkat, masih terlalu dini untuk membuat kesimpulan tentang siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Lindong berbalik dan menangkupkan tangannya ke arah Song Tai. Meskipun Feng Chang ingin menyelesaikan masalah di tempat dan Lindong tidak keberatan, dia akan dengan senang hati menerima 2 hari persiapan lagi. Karena itu, dia menghargai bantuan Song Tai. Sehubungan dengan sikap hormat Lindong, Song Tai hanya melambaikan tangannya. Segera setelah itu, dia berbalik ketika suara yang hanya terdengar oleh Lindong diam-diam terdengar di tempat itu, Lindong, hanya ini yang bisa saya lakukan. Pertempuran 2 hari kemudian akan tergantung pada kemampuan Anda. Setidaknya, Feng Chang dan rekan-rekannya tidak akan berani melakukan apapun padamu dalam 2 hari ini. Anda dapat membuat persiapan Anda dengan damai. Setelah mendengar suara ini, Lindong menyeringai dan mengangguk ringan. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia meninggalkan pasar lelang dengan Little Flame dan yang lainnya. Yulin menyaksikan sosok-sosok yang telah menarik perhatian semua orang pergi dan tidak bisa menahan tangis saat dia dengan lembut berkata, saya awalnya percaya bahwa Kekaisaran Lone Moon dan Kekaisaran Awan Angin kami akan memperebutkan lelang ini. Saya tidak pernah berharap kita menjadi penonton pada akhirnya. Lindong benar-benar tahu bagaimana merebut pusat perhatian. Aku khawatir mereka akan mendapat masalah 2 hari kemudian. Mu Hanwei sedikit mengerutkan alisnya yang hitam pekat dan berkata. Dia tahu bahwa Lindong dan rekan-rekannya cukup mampu, tetapi Kekaisaran Awan Angin sangat ganas dan tangguh. Selanjutnya, mereka telah memperoleh harta karun jiwa surgawi hari ini. Bahkan Kekaisaran Lone Moon tidak berani memprovokasi mereka, namun Lindong dan rekan-rekannya. Ini memang merepotkan. Berkenaan dengan fakta ini, bahkan Yulin yang biasanya memiliki harapan tinggi terhadap Lindong menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Dia kemudian menghela nafas, saat ini, kita hanya bisa menunggu dan melihat. Kekaisaran Awan Angin sangat kuat, aku bahkan tidak tahu apakah Lindong dan kelompoknya dapat melewati cobaan ini. Setelah mengatakan ini, Yulin jelas tidak ingin berbicara lagi. Dengan lambaian tangannya, dia meninggalkan pelelangan bersama anak buahnya. Meskipun kota Wanxiang sangat besar, berita tentang apa yang terjadi dalam lelang menyebar ke seluruh kota dalam waktu setengah jam. Segera, suasana seluruh kota mulai mendidih. Siapa Kekaisaran Awan Angin? Mereka adalah kekaisaran super yang mendominasi kota Wanxiang. Meskipun pertempuran di antara 4 kerajaan super besar tidak pernah berhenti di kota Wanxiang, semua orang tahu bahwa Kekaisaran Awan Angin adalah yang paling kuat. Kekaisaran Awan Angin mungkin memiliki reputasi yang mengesankan, tetapi pada saat yang sama, Lindong yang menerobos masuk ke tempat kejadian juga bukan individu tanpa nama. Meskipun dia berasal dari kerajaan peringkat rendah, dia masih mampu mengalahkan banyak kerajaan peringkat tinggi. Faktanya, dia bahkan sendirian mengalahkan pasukan gabungan dari 3 penguasa wilayah barat laut. Selanjutnya, dia juga mendominasi 2 dari 4 warisan sekte misterius dan bahkan menekan 2 praktisi elit Kekaisaran Gan besar. 3 dari 4 peringkat teratas di Monumen Nirvana di kota Wanxiang dimonopoli oleh Lindong dan teman-temannya. Dalam 1 hari, Lindong secara sah memperoleh peringkat pertama dari kategori bumi dengan mengalahkan Luo Tong, mantan peringkat 1 peringkat 4 Yuan Nirvana di kategori bumi. Berbagai pencapaiannya ini sudah cukup untuk membuat siapapun melupakan identitas kekaisaran peringkat rendahnya. Jadi, ketika semua orang tahu tentang pertempuran antara Lindong dan Feng Chang, mereka tidak berpikir bahwa Lindong dan rekan-rekannya melebih-lebihkan kemampuan mereka. Sebaliknya, orang-orang berada dalam antisipasi, jenis antisipasi yang biasanya muncul karena situasi yang seimbang. Terbukti bahwa di mata banyak orang,
kekaisaran peringkat rendah Lindong sudah memiliki reputasi yang setara dengan kerajaan super ini. Secara alami, reputasi ini harus dibenarkan oleh hasil pertempuran sengit dalam 2 hari. Jika Lindong mengklaim kemenangan, namanya akan menyebabkan ledakan di seluruh medan perang kuno. Jika dia kalah, reputasi ajaibnya akan berakhir. Terlebih lagi, pertempuran ini akan menjadi pertempuran pertama dalam perang 100 kerajaan antara kerajaan super dan kuda hitam yang sedang naik daun. Hasilnya pasti sangat dinanti. Di bawah antisipasi orang-orang, 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Chapter 576. Perang 100 Kekaisaran, mulai. Sinar matahari pagi mengandung jejak kesejukan saat tersebar dari seluruh langit, membungkus seluruh kota Wanxiang di dalamnya. Panas yang membara di dalam kota Wanxiang telah mencapai tingkat yang ekstrim setelah diseduh selama 2 hari. Mata semua orang sangat panas karena antisipasi. Mereka telah meninggalkan berbagai kerajaan mereka dan tiba di medan perang kuno ini, di mana persaingannya sangat ketat. Mereka semua berlatih keras di tempat ini selama setahun hanya untuk bisa mendapatkan hasil yang bagus dalam perang 100 kerajaan. Ini dengan harapan akhirnya menarik perhatian sekte super dan memungkinkan nilai kerajaan seseorang melambung. Pertempuran besar yang mereka semua tunggu selama 1 tahun akhirnya dimulai. Berbagai talenta atau monster yang datang dari kerajaan yang tak terhitung jumlahnya akhirnya akan bertarung di tempat ini dan menentukan pemenangnya. Para pemimpin sejati dari generasi muda di dalam kerajaan wilayah Shuan Timur ini juga akan muncul di tempat ini. Sementara seluruh kota memanas, beberapa sosok perlahan berjalan keluar dari halaman kecil di sudut tenggara kota. Itu adalah kelompok Lindong. Lindong mengangkat kepalanya dan menyaksikan matahari yang panas di langit. Senyum muncul di wajahnya. Dia juga telah menunggu 1 tahun untuk hari ini. Little Flame membawa batang logam berwarna hitam di belakang Lindong. Bayangan yang tercipta dari tubuh berototnya telah menutupi sebagian besar tubuh Lindong. Sekilas, dia memberi seseorang semacam tekanan yang kuat dan kuat. Berdiri di samping, Little Marten masih memiliki sikap malas, tampak sangat berbeda dari tekanan kuat yang dipancarkan Little Flame. Wajahnya yang tampan tampak seperti setan kecil di bawah sinar matahari. Namun, Sukui dan yang lainnya sadar bahwa orang ini, yang pernah mereka saksikan bertarung sebelumnya, adalah yang paling tak terduga di antara mereka bertiga. Sukui memberikan desahan emosional yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya ketika dia melihat kelompok Lindong. Dari kesan pertama yang didapat dengan melihat mereka, Lindong lebih rendah dari Little Flame dalam ukuran dan kekuatannya dan lebih rendah dari Little Marten dalam hal penampilan. Selain itu, kekuatannya bahkan mungkin bukan yang terkuat di antara ketiganya. Namun, orang yang benar-benar membuat keputusan di antara mereka adalah dia. Setelah tinggal bersama selama beberapa waktu, Sukui juga menyadari beberapa hal mengenai Lindong di dalam medan perang kuno ini. Dari percakapan sesekali, dia menyadari bahwa Little Flame dan Little Marten tidak sehebat awalnya. Pada saat itu, semua pertempuran di dunia luar secara pribadi dilakukan oleh Lindong, yang tampaknya paling biasa di antara ketiganya. Sukui memandang Lindong yang telah mengangkat kepalanya dan menatap matahari. Yang terakhir tiba-tiba membuka tangannya dan sinar matahari menyinari tubuhnya, memancarkan semacam panas yang tidak terkendali. Cahayanya sebenarnya bahkan lebih menyilaukan dari Little Marten atau Little Flame di sisinya saat ini. Dia akan menjadi orang yang paling mempesona di medan perang kuno ini. Pikiran yang tidak diketahui ini tiba-tiba melintas di hati Sukui. Segera, dia menoleh, hanya untuk melihat bahwa Suruo di sisinya menggunakan mata besar yang indah untuk menatap sosok di depan. Wajahnya yang cantik mengandung kemerahan yang samar-samar. Sosok itu, yang telah merentangkan tangannya di bawah sinar matahari, memberinya perasaan bahwa dia mampu memegang langit bahkan jika itu runtuh. Perasaan seperti itu sebenarnya terlihat lebih kuat daripada punggung kakak laki-lakinya, yang telah melindunginya di masa lalu. Batuk. Sukui terbatuk pelan, membangunkan wanita muda di sampingnya. Yang terakhir segera menundukkan kepalanya karena terkejut. Ujung telinganya yang halus menjadi merah. Sukui tanpa daya menggelengkan kepalanya.
Setelah Little Marten membantu, Suruo akhirnya mulai mengendalikan sedikit energi yang sangat besar di dalam tubuhnya selama 2 hari ini. Meskipun ada batasnya, kekuatan yang meledak tiba-tiba juga akan sangat menakutkan. Namun, karakter Suruo tidak mengalami banyak perubahan meskipun kekuatannya meningkat. Sikapnya yang lembut dan lemah membuat Sukui sedikit khawatir tentang kemampuannya untuk menahan kerasnya perang 100 kekaisaran. Ayo pergi. Batuk lembut Sukui juga menyebabkan Lindong pulih. Segera, sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi senyum cerah. Dia melambaikan tangannya dan berjalan keluar dari pintu. Yang lain segera mengikuti di belakangnya. Gerbang timur kota Wanxiang sudah penuh dengan orang. Massa hitam kepala manusia menyebar dari dalam kota seperti gelombang berwarna hitam. Gelombang hitam merembes kemana-mana. Ada lereng tinggi di luar kota. Tirai tipis yang sangat besar telah terbentang dalam bentuk melingkar di lereng yang tinggi, memanjang sampai ke cakrawala. Ketika mata seseorang melihat melewati tirai tipis, adalah mungkin untuk melihat hutan liar yang ada di dalamnya. Ada semacam aura tragis samar yang menyebar dari dalamnya. Setiap perang 100 kekaisaran akan meletus di tempat ini. Banyak kuda hitam telah muncul di sini dan mendapatkan kemuliaan di tempat ini. Namun, ada juga banyak jenius yang jatuh di tempat ini dan menjadi batu loncatan bagi orang lain di jalan mereka menuju kejayaan. Berbagai kerajaan menduduki posisi berbeda di tembok kota. Yang di depan secara alami adalah 4 kerajaan super yang paling mempesona. Adegan itu menyapu seluruh area sebelum akhirnya berkumpul di area di depan Wind Cloud Empire. Feng Chang berdiri dengan tangan di belakangnya di tempat itu. Pikirannya tidak lagi memiliki kemarahan seperti 2 hari yang lalu. Sebaliknya, dia tampak sangat gelap dan menyeramkan. Tentu saja, satu-satunya hal yang tidak berubah adalah niat membunuh yang sangat dingin di matanya. Cukup banyak orang yang saling berhadapan. Samar-samar mereka merasakan darah di dalam tubuh mereka menunjukkan tanda-tanda mendidih. Selanjutnya, mereka semua akan memasuki area inti itu, di mana kompetisi terakhir akan dimulai. Pada saat yang sama, mereka juga akan menyaksikan pertarungan yang sensasional. Astaga! Suara angin yang terbelah tiba-tiba muncul di udara sementara darah panas di tubuh banyak orang mendidih. Setelah itu, sejumlah orang mendarat di tembok kota di tengah seruan yang muncul satu demi satu. Ini kelompok Lindong. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke arah kelompok ini sementara seruan terdengar. Akhirnya, mereka fokus pada sosok yang tiba-tiba muncul. Ekspresi Feng Chang yang sudah menyeramkan, yang berada di depan tembok kota, menjadi lebih gelap dan lebih dalam. Dia perlahan memutar kepalanya dan sepasang mata pedang dinginnya yang gelap seperti mengarah ke Lindong. Lindong mengangkat kepalanya, tidak menunjukkan tanda-tanda menyusut kembali saat dia menghadapi Feng Chang. Niat membunuh yang gelap dan dingin yang merembes keluar dari mata mereka yang bersilangan tampaknya menyebabkan bahkan udara di atas dinding sedikit mengeras. Feng Chang membuka sudut mulutnya, memperlihatkan gigi putihnya yang lebat. Dia mengulurkan ibu jarinya ke arah Lindong sebelum mengarahkannya ke bawah. Matanya tampak ganas. Lingkungan berada dalam keributan. Feng Chang ini sepertinya telah memutuskan untuk membunuh kelompok Lindong kali ini. Sebuah keganasan meresap di sekitar Little Flame saat dia melihat sikap memprovokasi Feng Chang. Tangannya memegang batang logam di bahunya dan memiliki dorongan untuk maju. Namun, dia akhirnya dihentikan oleh Lindong dengan lambaian tangan yang terakhir. Setiap orang. Suara kuat yang samar tiba-tiba ditransmisikan dari udara setelah Lindong menghentikan Little Flame. Semua orang mengangkat kepala mereka dan melihat Song Tai yang tergantung di udara. Selanjutnya, siapapun yang memiliki segel nirvana akan memiliki kualifikasi untuk memasuki area ini. Namun, saya akan mengingatkan semua orang di sini bahwa seseorang diizinkan memasuki tempat ini tetapi tidak diizinkan untuk pergi. Selama seseorang memasukinya, seseorang akan menghadapi kompetisi yang paling tanpa ampun. Tidak ada belas kasihan di dalam, hanya pemenang. Mata Song Tai yang tiba-tiba menjadi keras menyebabkan ekspresi cukup banyak orang berubah. Wajah mereka menjadi tidak stabil. Saya pikir Anda semua harus sadar bahwa sekte super hanya akan memilih orang yang paling menonjol.
Satu-satunya cara bagi kalian semua untuk membuktikan betapa luar biasanya kalian adalah dengan mengalahkan lawan kalian dan merebut segel nirvana mereka. Setelah Anda menyerap segel nirvana dalam jumlah yang cukup, segel nirvana di telapak tangan Anda secara bertahap akan berubah menjadi warna ungu emas. Pada saat Anda benar-benar memiliki segel nirvana emas ungu, Anda akan memiliki kualifikasi untuk maju ke peringkat emas nirvana dan menarik perhatian sekte-sekte super itu. Lindong memfokuskan matanya. Tidak terduga bahwa perang 100 kekaisaran ini begitu keras. Seseorang harus merebut segel nirvana dari tangan orang lain jika ingin maju ke peringkat emas nirvana. Ini mirip dengan membiarkan serangga beracun. Seseorang akan menempatkan ratusan dari mereka ke dalam sebuah wadah. Kelangsungan hidup terakhir adalah yang paling menonjol di antara mereka semua. Perang 100 kekaisaran hanya mengakui kemenangan. Itu tidak mengakui kekalahan. Jika Anda siap secara mental, maka mulailah. Sekaranglah waktunya untuk membuktikan 1 tahun pelatihanmu. Song Tai menunjuk ke arah tirai tipis di bagian depan yang tampak memanjang ke arah langit. Suaranya yang rendah dan dalam terdengar di samping telinga semua orang. Jumlah orang yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala. Mata mereka menatap tirai tipis saat jejak panas liar perlahan naik ke dalamnya. Bagaimana mereka bisa menyusut kembali pada saat ini? Ayo pergi. Raungan rendah dan dalam dipancarkan dari beberapa tempat yang tidak diketahui. Segera, langit dan bumi bergetar. Gelombang yang menakutkan melonjak seperti kawanan belalang. Akhirnya, mereka bergegas melintasi langit dan menyerbu ke penghalang cahaya yang sangat besar seperti ngengat yang menerkam api. Lindong, ikuti aku dan hari ini akan menjadi hari kematianmu. Feng Chang meraung ke arah langit dari tembok kota. Matanya merah saat ia menatap Lindong dengan cara yang padat. Setelah itu, tubuhnya bergegas ke depan, memimpin sekelompok besar orang dari Kekaisaran Awan Angin serta niat membunuh yang mengerikan saat dia dengan arogan menyerbu ke penghalang cahaya. Lindong mengangkat kepalanya. Dia melihat ke belakang Feng Chang. Dengan jilatan lembut bibirnya, dia tersenyum bertanya, "Semuanya, apakah kamu siap?" "Ya." Semua orang di belakang membuka mulut mereka dan tersenyum. Niat bertarung dengan bangga berdiri di mata mereka. Tidak ada sedikit pun ketakutan di dalam diri mereka. Selanjutnya, mereka akan menghadapi kerajaan super terkuat di kota Wanxiang. Ayo pergi. Lindong tertawa terbahak-bahak. Tawanya seperti guntur saat dia menangkupkan tangannya ke arah Song Tai di udara. Tuan Song, terima kasih atas bantuan Anda. Namun, serahkan yang lainnya kepada kami. Tubuh Lindong bergegas keluar setelah tawanya terdengar. Dia membawa gelombang suara angin yang deras saat dia menyerang penghalang cahaya. Little Flame dan yang lainnya mengikuti di belakang dengan niat bertarung yang mengerikan. Song Tai menyaksikan kelompok Lindong dari langit saat mereka menyerang penghalang cahaya dengan niat bertarung yang mengerikan. Sebuah kekaguman melintas di matanya. Dia tahu bahwa jika kelompok Lindong bisa lulus uji coba ini, reputasi mereka kemungkinan akan mengguncang seluruh wilayah inti. Apakah mereka naga atau hanya cacing akan ditentukan oleh pertempuran ini? Chapter 577. Menghadapi. Saat mereka menyerbu ke penghalang cahaya, semua orang bisa merasakan aura tragis yang tak terlukiskan menerkam ke arah mereka. Segera, itu menyebabkan kekuatan Yuan di dalam tubuh cukup banyak orang bergejolak hebat. Mereka semua buru-buru menghentikan tubuh mereka. Setelah berhenti, banyak tatapan itu segera beralih ke wilayah inti ini. Setelah itu, ekspresi mereka menjadi sedikit membosankan. Bagian dalam dan luar hanya dipisahkan oleh penghalang cahaya. Namun, mereka tampak seperti dua waktu yang sama sekali berbeda. Sinar matahari di luar hangat tetapi tempat ini mengandung seutas dingin. Seluruh langit tidak biru. Sebaliknya, itu adalah semacam warna merah tua. Mata seseorang akan memantulkan cahaya merah ketika seseorang mengangkat kepalanya dan melihatnya. Tempat itu tampak sangat aneh. Ada hutan primitif yang luas dan tampaknya tak berujung di bawah langit merah gelap. Pohon-pohon besar setinggi 1000 kaki berdiri di samping satu sama lain, menyebabkan seseorang tidak dapat melihat ujungnya. Seolah-olah seluruh tempat itu tanpa batas.
Ada juga raungan yang menggetarkan jiwa sesekali dari binatang buas yang dipancarkan dari hutan. Raungan itu mengandung keganasan yang tak ada habisnya. Ini adalah tempat yang berbahaya. Orang-orang besar dan perkasa yang telah memasuki wilayah ini dari kota Wanxiang secara langsung memecah keheningan asli tempat ini. Langit penuh sesak dengan sosok manusia yang tergantung di dalamnya. Tatapan mereka dipenuhi dengan kejutan dan panas yang berapi-api saat mereka melihat tempat ini. Ini akan menjadi arena kompetisi terakhir mereka. Mereka sadar bahwa pasti akan ada banyak ahli yang datang ke tempat yang luas ini dari banyak daerah lain. Segera setelah itu, mereka akan bertemu di tempat tertentu di dalam area inti ini. Akhirnya, mereka akan bertarung untuk menyerap segel nirvana di tangan pihak lain. Pemenang dan yang kalah akan ditentukan oleh hasil pelatihan 1 tahun ini. Tentu saja, sebelum itu, pertama-tama mereka akan mengamati wajah yang menggetarkan jiwa yang cukup untuk merebus darah mereka. Menggerogoti. Sekelompok sosok dengan niat membunuh yang meluap-luap bergegas keluar di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya sebelum akhirnya mendarat di hutan terpencil tidak jauh dari sana. Hantu jahat yang gelap dan dingin seperti mata menatap tajam ke pintu masuk penghalang cahaya di belakang mereka. Lindong, keluar! Raungan rendah dan dalam Feng Chang dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh. Apakah Anda sangat ingin memberikan harta jiwa surgawi Anda kepada orang lain? Sebuah tawa ditransmisikan dari dalam tirai cahaya. Kelompok Lindong juga menerobos penghalang cahaya sebelum muncul di wilayah inti ini. Senyum liar dan kekerasan perlahan muncul di wajah Feng Chang saat dia melihat kelompok Lindong melangkah ke tempat ini. Dia tahu bahwa Lindong tidak akan lagi memiliki jalur mundur di tempat ini. Dia bisa melakukan apa yang dia suka dan menyiksa orang ini, yang telah membuatnya marah sampai-sampai lebih baik mati. Kelompok Lindong juga secara bertahap turun dari langit sambil diawasi oleh banyak orang. Mereka mendarat di sebuah pohon besar tidak jauh di depan kelompok Feng Chang. Senyum terlukis di wajah mereka dan tidak ada tanda-tanda ketakutan. Kekaisaran Lone Moon, Kekaisaran Hutan dan Kekaisaran Lihuo, 3 kerajaan super lainnya dari kota Wanxiang, juga mengungkapkan diri mereka pada jarak yang cukup dekat. Namun, mereka juga tidak segera meninggalkan tempat ini. Sebaliknya, mata mereka menatap wajah di depan mereka dengan cara yang sangat panas. Tabrakan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa mereka abaikan dengan mudah. Meskipun saya tidak tahu dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri untuk memasuki wilayah inti ini, keberanian Anda mengejutkan saya. Aku akan meminta seseorang untuk mengantarkan mayatmu kembali ke kerajaanmu setelah perang 100 kerajaan berakhir. Feng Chang membuka mulutnya ke arah Lindong dengan padat dan berkata. Lindong mengabaikan orang yang menjengkelkan ini. Matanya menyapu para ahli dari Kekaisaran Awan Angin dan dengan lembut mengucapkan, serahkan Feng Chang padaku. Aku akan berurusan dengan Meng Lai itu. Little Flame mengayunkan batang logam di tangannya, menghasilkan suara angin yang bergemuruh saat dia berbicara dengan suara yang besar dan kuat. Kamu meninggalkan yang terlemah untukku? Jangan bilang kalau kalian berdua sudah berpikir bahwa kemampuanmu sudah melebihi kemampuanku. Little Marten menyipitkan matanya dan bertanya dengan main-main. Ini adalah wilayah inti. Pasti akan ada ahli dari sekte super yang mengamati tempat ini. Kita harus berhati-hati. Yang terbaik bagi Anda untuk menghindari pertempuran sebanyak mungkin. Lindong tersenyum dan berkata. Selain itu, kamu juga harus menjaga Little Luo dan yang lainnya ketika kamu berurusan dengan Luo Tong. Kekaisaran Awan Angin telah merekrut cukup banyak ahli sementara kami pada akhirnya kekurangan jumlah. Little Marten meringkuk mulutnya dan berkata, tenang. Gadis ini saat ini tidak selemah yang kamu pikirkan. Kekuatan yang dia lepaskan untuk waktu yang singkat adalah sesuatu yang bahkan kamu akan merasa sulit untuk dihadapi. Bagaimana saya bisa dibandingkan dengan kakak Lindong? Suro di sampingnya dengan lembut berkata dengan wajah merah. Ruo kecil, masalah melindungi saudaramu dan yang lainnya akan menjadi tugasmu. Kami tidak akan dapat mengalihkan perhatian kami ketika saatnya tiba. Lindong tersenyum mengucapkan. Suruo mengepalkan tangan kecilnya erat-erat. Dia mengangguk dengan cara yang agak ditentukan. Kali ini, dia pasti tidak akan membiarkan dirinya menjadi beban bagi kelompok Lindong.
Lindong akhirnya perlahan melangkah maju di depan banyak mata setelah melihat ini. Mighty Yuan Power perlahan-lahan keluar dari dalam tubuhnya seperti gelombang ketika dia melangkah maju. Panggung 3 Yuan Nirvana? Apakah ini kemampuan Anda? Menantang di seluruh tahapan? Kamu pikir aku adalah sampah yang kamu temui di masa lalu? Feng Chang tanpa sadar tertawa terbahak-bahak ke arah langit setelah melihat kekuatan Yuan yang melonjak keluar dari dalam tubuh Lindong. Tawanya dipenuhi dengan ejekan. Saya sudah berada di puncak 4 tahap Yuan Nirvana. Jika Anda hanya memiliki kemampuan kecil ini, Anda akan benar-benar mengecewakan saya. Feng Chang melangkah maju. Kekuatan Yuan yang melonjak dari seseorang dari puncak 4 tahap Yuan Nirvana meletus darinya. Itu menyapu langit, membentuk tekanan yang menutupi Lindong dari segala arah. Di bawah kekuatan besar dari Yuan Power Feng Chang yang melonjak, aura Lindong jelas-jelas tidak menguntungkan. Terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya, Feng Chang jelas lebih kuat dalam hal persaingan antara kekuatan Yuan Power saja. Jika ini yang benar-benar kamu pikirkan, kamu juga akan mengecewakanku. Namun, Lindong hanya tersenyum menghadapi tekanan besar dan kuat dari Feng Chang. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Kekuatan Yuan, energi mental, dan kekuatan pemakan melonjak pada saat yang bersamaan. Akhirnya, mereka sepenuhnya dituangkan ke dalam formasi alam semesta kuno di atas dantiannya. Bum-bum. Sebuah suara ledakan rendah mengalir dalam pembuluh darah Lindong. Akhirnya menyebar ke seluruh anggota tubuhnya. Tubuhnya terdiam sesaat sebelum gelombang energi hitam keabu-abuan yang aneh tiba-tiba mulai meletus dari dalam tubuhnya. Energi berwarna hitam keabu-abuan tidak terlalu kuat dan tidak bisa dibandingkan dengan aura Feng Chang yang menyebar di langit. Namun, saat energi ini muncul, tekanan Yuan Power yang semula menekan Lindong benar-benar runtuh. Tekanan yang berasal dari Feng Chang benar-benar lenyap dalam beberapa ratus kaki di sekitar Lindong. Sungguh energi yang aneh. Perubahan mendadak ini telah menyebabkan semua orang terkejut. Mereka tidak mengerti mengapa Yuan Power murni asli Lindong tiba-tiba berubah menjadi energi yang tidak biasa. Namun, energi semacam ini jelas naik di atas kekuatan Yuan murni. Jika tidak mungkin untuk menyebabkan Yuan Power Feng Chang dari 4 Yuan Nirvana Stage yang perkasa runtuh sampai perpanjangan seperti itu. Lindong ini memang memiliki sesuatu untuk mendukungnya. Mata Mu Lin dan yang lainnya juga sangat terkejut saat mereka menyaksikan adegan ini. Jelas, mereka semua terkejut dengan langkah Lindong ini. Akan lebih menarik dengan cara ini. Kalau tidak, semuanya akan terlalu membosankan. Kejutan melintas di wajah Feng Chang. Segera, dia memberikan senyum lebar. Kedua matanya langsung menjadi keras dan dingin di saat berikutnya. Dia mengulurkan jarinya yang panjang dan memotongnya di udara. Tebas-tebas. Angin kencang tiba-tiba terbentuk setelah jari menebas ke bawah. Bilah angin Yuan Power berukuran 200 kaki lebih besar langsung terbentuk di atas jari-jarinya. Setelah itu, mereka merobek udara dan bergegas menuju Lindong dengan kecepatan seperti kilat. Swos! Tubuh Lindong bergetar. Dia langsung berubah menjadi bayangan yang bergegas keluar. Kekuatan gabungan hitam keabu-abuan diaglomerasi di atas permukaan tubuhnya seperti meteorit hitam keabu-abuan. Itu melesat dalam garis lurus dan bertabrakan langsung dengan dua bilah Yuan Power yang tajam. Bang! Ledakan rendah dipancarkan dari langit. Dua bilah angin Yuan Power diledakkan. Cahaya hitam keabu-abuan bergegas keluar dan muncul di depan Feng Chang. Bayangan tinju melesat keluar, muncul seperti badai. Itu berisi keganasan yang mengejutkan karena menutupi tubuh Feng Chang. Feng Chang hanya mendengus dingin menghadapi serangan ganas dari Lindong ini. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Mighty Yuan Power berubah menjadi banyak tornado berputar yang benar-benar memblokir badai Lindong seperti bayangan tinju. Bum bum bum. Pukulan itu meledak ke angin berputar-putar Yuan Power. Setiap kontak mengeluarkan suara yang menusuk telinga. Pada akhirnya, itu pada dasarnya membentuk suara terus-menerus yang menyebar di langit dengan cara yang memekakkan telinga. Setelah pelepasan gelombang sonik itu, ada riak dahsyat yang meletus karena tabrakan yang intens. Itu hanya 10 detik yang singkat.
Namun, mereka berdua telah melakukan lusinan pertukaran dengan sikap yang sangat sengit. Tabrakan itu sangat mengejutkan bagi mata seseorang. Seluruh area benar-benar sunyi saat mereka menyaksikan adegan ini. Ekspresi cukup banyak orang berubah sedikit. Hanya riak remanen yang menyebar cukup untuk menakuti sekitar 3 ahli tahap Yuan Nirvana. Mereka benar-benar kesulitan membayangkan bagaimana Lindong bisa mengandalkan kekuatan 3 Yuan Nirvana stage miliknya untuk bertarung secara langsung dengan Feng Chang, yang telah mencapai puncak 4 Yuan Nirvana stage. Mereka berdua belum melepaskan seni bela diri yang kuat sampai saat ini dan mereka saling menantang untuk melihat seberapa kuat fondasi mereka. Anak laki-laki ini memang memiliki kemampuan yang tidak disadari oleh orang biasa untuk memiliki keberanian untuk secara langsung menghadapi kemarahan kerajaan super. Bang! Tabrakan lain yang sangat sengit terjadi. Kekuatan Yuan yang menakutkan tersapu. Tubuh Lindong dan Feng Chang terguncang sampai mereka mundur 10 langkah. Napas mereka sedikit lebih berat dibandingkan sebelumnya. Namun, keganasan di mata mereka menjadi semakin intens. Meng Lai, pimpin yang lain dan habisi semuanya. Tinggalkan Lindong untuk aku tangani. Wajah Feng Chang ganas saat dia berteriak dengan cara yang menyeramkan. Dipahami. Senyum kejam muncul di wajah Meng Lai ketika dia mendengar ini. Dia mengangguk. Sebuah kejahatan terungkap di matanya saat mereka berbalik ke arah kelompok Little Flame dari jarak yang cukup dekat. Ledakan. Api kecil melangkah maju. Batang logam di tangannya merobek udara. Aura mengerikan menyebar. Pada saat ini, dia muncul seperti binatang buas yang sekali lagi terbangun dari tidurnya. Kakak kedua, aku akan menyerang. Darah melonjak di mata Little Flame. Dia mengeluarkan dengungan saat tubuhnya yang kuat bergegas menuju Meng Lai sambil ditemani oleh bayangan besar. Pertarungan antara kedua belah pihak benar-benar meletus pada saat ini. Pertempuran berdarah. Ledakan. Sosok berotot Little Flame melonjak ke depan dengan kekuatan represif yang menakjubkan. Bahkan aura pembunuh Meng Lai ditekan ketika aura jahat yang meluap itu keluar dari tubuh Little Flame. Sebelum Little Flame mendekati targetnya, tiang logam berwarna hitam di tangannya sudah melesat ke depan. Dengan kekuatan yang seberat gunung, tiang itu merobek udara dan meledak dengan kejam menuju titik vital Meng Lai. Hei! Kamu mencari kematianmu sendiri. Ketika Meng Lai melihat api kecil yang masuk, matanya membeku karena aura jahat yang luar biasa yang ada di sekitar tubuh api kecil. Namun, seringai masih keluar dari mulutnya. Dengan genggaman telapak tangannya, palu raksasa berwarna lumpur muncul di tangannya. Dia kemudian mengayunkannya dengan kedua tangannya dan membantingnya dengan ganas. Dentang! Saat tiang logam bertabrakan dengan palu raksasa, suara yang menusuk telinga bergema di udara. Riak gelombang energi yang terlihat menyebar dari titik tumbukan dengan kecepatan yang menakutkan. Bang! Ngomel! Pohon tinggi yang sangat besar di bawah mereka berdua terbelah di tengahnya dan hancur dalam sekejap. Saat pohon tinggi itu patah dan tumbang, debu memenuhi langit. Kekuatan seperti itu yang ditampilkan agak mengerikan. Desir. Saat debu memenuhi langit, dua sosok yang diliputi aura jahat nyaris tidak berhenti sebelum mereka mulai melonjak ke depan lagi bahkan tanpa menunggu para penonton kembali sadar. Tiang logam dan palu raksasa bertabrakan dengan panik satu sama lain di udara. Gelombang keras riak angin menyapu area itu terus-menerus. Dari jauh, Yulin dan rekan-rekannya sedang melihat pertempuran antara Little Flame dan Meng Lai, sementara ekspresi wajah mereka berubah semakin serius. Kemampuan orang besar ini sangat kuat. Dia menyembunyikan kekuatan sejatinya di depan monumen Nirvana. Yulin perlahan berkata. Yu Hanyue menganggukkan kepala mungilnya dengan ringan. Ada jejak keheranan yang kuat di matanya yang indah. Dia jelas tahu tentang kemampuan Meng Lai. Namun, meskipun pertempuran di depan matanya sangat panik, sosok berotot itu tidak menunjukkan tanda-tanda jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Selain itu, jenis aura jahat yang dia pancarkan jauh lebih kuat daripada Meng Lai, yang memiliki banyak nyawa dan darah di tangannya. Aku khawatir trio Lindong tidak sesederhana kelihatannya. Yulin berkata dengan suara yang dalam.
Setelah itu, dia mengalihkan kebingungannya ke sisi lain di mana Luotong memimpin sekelompok praktisi Wind Cloud Empire dan mengepung Little Marten, yang belum mengambil tindakan apapun, dan rekan-rekannya. Bahkan setelah dihadapkan dengan situasi seperti itu, wajah Little Marten yang tampan tetap acuh tak acuh tanpa ada tanda-tanda kekhawatiran. Nona, saya akan menyerahkan sisa praktisi kepada Anda. Ingat, jangan biarkan Lindong dan Little Flame terganggu, kata Little Marten acuh tak acuh dan menatap Luotong setelah meregangkan punggungnya. Oke. Suro menggigit bibir merahnya dan menganggukkan kepalanya berulang kali. Saya khawatir itu bukan terserah Anda untuk memutuskan apakah mereka akan terganggu atau tidak. Luotong mencibir. Ada 5 praktisi panggung Triuan Nirvana di belakangnya. Dengan tambahan dirinya, tidak akan menjadi masalah bagi barisan ini untuk menangani Little Marten dan rekan-rekannya. Namun, tepat ketika Luotong selesai mencibir, dia melihat sudut mulut Little Marten melengkung menjadi seringai. Segera, getaran turun ke tulang punggungnya. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, sosok Little Marten anehnya menghilang. Fakta bahwa Luotong mampu melangkah ke tahap For Yuan Nirvana membuktikan bahwa dia cukup mampu. Oleh karena itu, ketika sosok Little Marten menghilang, cahaya keemasan yang cemerlang dan Yuan Power yang kuat menyembur keluar dari tubuh Little Marten. Astaga! Tepat ketika cahaya keemasan menyembur keluar, sosok seperti iblis muncul di depan mata Luotong. Kemudian, dia melihat Little Marten mengulurkan telapak tangannya dan sebuah tamparan menyapu udara. Dentang! Saat tamparan itu menyapu udara, badai dahsyat yang luar biasa terbentuk dan mendarat di wajah Luotong dengan kecepatan kilat. Segera, suara logam dikeluarkan dan Luotong dikirim terbang oleh tamparan Little Marten. Menstabilkan sosoknya yang tertekan, wajah Luotong masih dilindungi oleh tubuh emas nirvananya. Namun, wajahnya masih membengkak dan tampak sangat lucu. Kamu! Dengan ekspresi kaget dan marah di wajahnya, Luotong menatap Little Marten yang sedang berjalan santai menuju yang pertama. Kesiapan Luotong diam-diam mencapai level tertinggi. Serangan sebelumnya dari Little Marten telah membuatnya sadar bahwa kekuatan pria tampan yang jahat ini agak menakutkan. Setidaknya ketika dia bertarung dengan Lindong malam itu, Lindong tidak memaksanya dalam keadaan tertekan seperti itu. Sebenarnya, orang ini adalah yang paling menakutkan dari mereka bertiga. Pikiran ini secara misterius muncul di benak Luotong. Segera setelah itu, tubuhnya berkeringat dingin dan dia mengatupkan giginya dan meraung, "Kalian semua, ambil tindakan sekarang dan tangkap gadis itu." Selama dia bisa menangkap Suro, Lindong dan rekan-rekannya tidak akan bertindak gegabah untuk mencegah bahaya apapun pada Suro. Ketika saat itu tiba, situasinya akan menguntungkan mereka. Meskipun tidak terhormat menggunakan metode seperti itu terhadap seorang gadis remaja, dia tidak bisa terlalu peduli pada saat ini. Masih punya waktu untuk meneriakkan perintahnya. Ekspresi wajah Little Marten sedikit dingin. Dengan langkah maju, anehnya dia menghilang lagi. Setelah melihat ini, sosok Luotong buru-buru mundur. Namun, setelah beberapa detik, sesosok muncul di hadapannya seperti parasit yang lengket. Sebuah tamparan terbang di udara dan Luotong dikirim terbang lagi. Lakukan! Ketika para praktisi Kekaisaran Awan Angin itu melihat praktisi panggung For Yuan Nirvana direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan, mereka tidak bisa tidak merasa tercengang. Tanpa ragu-ragu dan dengan raungan, mereka mengambil tindakan bersama dan mengulurkan tangan mereka ke arah Suro. Setelah melihat ini, ekspresi wajah Sukui berubah drastis. Di sampingnya, Suro menggigit bibirnya dengan ringan. Kemudian, dia maju selangkah dan dengan tekad yang jarang terlihat, dia berbicara dengan suara gemetar, "Kakak, kamu bukan tandingan mereka. Biarkan aku yang menangani ini." "Ru kecil." Sukui terkejut. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, dia melihat Suruo mengulurkan jari putih gioknya yang ramping dan menggigitnya dengan ringan dengan mulutnya. Jejak darah merembes keluar dari ujung jarinya. Dia kemudian menarik lengan bajunya dan mengungkapkan beberapa simbol aneh di pergelangan tangannya yang seputih salju. Darah dari ujung jarinya menetes ke salah satu simbol di pergelangan tangannya dan simbol itu segera menjadi encer.
Saat simbol itu menipis, energi besar yang membuat Sukui khawatir menyembur keluar seperti ular piton yang terbangun dari tidurnya sambil menunjukkan kekuatan yang menjulang. Energi hijau tua yang aneh meringkuk di sekitar tubuh Suro. Rambut panjangnya yang hitam legam melayang di belakang punggungnya dan diwarnai hijau oleh energi aneh itu. Saat Suro mengangkat kepalanya, wajahnya yang anggun dipenuhi dengan rasa dingin. Dia perlahan mengangkat tangan putih gioknya yang ramping dan kemudian mengepalkannya dengan tiba-tiba. Bang! Gelombang energi bercahaya berwarna hijau yang ganas tiba-tiba menyapu area itu. 5 praktisi panggung Triwan Nirvana terlempar ke belakang dan ketika mereka mendarat, mereka terlihat sangat menyedihkan. Aku tidak bisa membiarkan kalian semua mengalihkan perhatian Brother Lindong. Suro memperingatkan dengan suara dingin dan renyah sementara tubuhnya melonjak dengan energi kekerasan dan matanya yang hijau bersinar menatap 5 praktisi kekaisaran awan angin, yang ekspresi wajahnya telah berubah secara drastis. Mereka telah benar-benar pecah menjadi perkelahian. Pikiran yang sama muncul di benak semua orang saat mereka melihat pertempuran yang meletus secara bersamaan di langit. Di sisi Lindong, pertempuran telah habis-habisan untuk menyerang dan melebihi harapan semua orang. Perang ini semakin menarik. Pada saat ini, langit telah dibagi menjadi beberapa medan pertempuran dan yang paling menarik adalah antara Lindong dan Feng Chang. Siapapun dapat mengatakan bahwa kedua pria ini adalah inti dari kubu masing-masing. Tidak peduli siapa di antara mereka yang kalah, itu akan memberikan pukulan besar bagi moral kubu yang kalah. Ledakan. 2 sosok seperti iblis bertarung dengan kejam dengan kecepatan kilat di langit. Gelombang suara seperti guntur bergema di seluruh langit, memicu rasa takut dan gentar di hati banyak orang. Hanya satu kesalahan yang diperlukan untuk kalah dalam pertempuran. Wajah Feng Chang muram. Selama pertukaran sebelumnya, dia menemukan bahwa dia tidak bisa sepenuhnya menekan Lindong dengan penguasaan Yuan Power tahap 4 Yuan Nirvana. Apakah karena energi aneh itu? Feng Chang menatap energi hitam keabu-abuan yang mengelilingi tubuh Lindong. Pupil matanya melebar dan dia bisa merasakan bahwa setiap kali Lindong dan dia bertukar pukulan, sebagian dari kekuatan serangannya akan menghilang secara misterius. Pada saat yang sama, serangan Lindong tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat. Perasaan semacam itu seolah-olah kekuatan yang hilang telah diserap oleh Lindong. Ada yang aneh dengan orang ini, aku tidak bisa membiarkan pertempuran ini berlarut-larut. Saat pemikiran ini melintas di benak Feng Chang, ekspresi wajahnya menjadi suram. Dia menghirup udara dalam-dalam dan kekuatan Yuan yang melonjak di sekitar tubuhnya langsung mendidih. Pada saat ini, matanya menjadi sangat intens. Melolong. Tiba-tiba, angin kencang mulai terbentuk di langit. Akhirnya, angin kencang menjelma menjadi kolom tornado besar dan kekuatan robekan yang mengerikan menyapu langit dengan ganas. Dari adegan ini, siapapun bisa tahu bahwa Feng Chang tidak bisa tidak menggunakan seni bela dirinya untuk mencoba dan menekan Lindong. Lindong, tidak peduli seberapa mampu kamu, aku akan mengambil nyawa kecilmu yang menyedihkan. Feng Chang meraung ke arah langit. 4 tornado besar berputar gila-gilaan di sekujur tubuhnya. Dari jauh, itu menunjukkan kekuatan yang tangguh. Ini. Saat Yulin dan rekan-rekannya melihat adegan ini, pupil mata mereka melebar. Rupanya, mereka mengenali seni bela diri yang kuat yang telah ditampilkan Feng Chang. Telapak tangan tornado iblis hebat. Dengan wajah yang tampak menyeramkan, Feng Chang mengganti segel tangannya dan keempat tornado melonjak ke depan dengan tiba-tiba. Kekuatan Yuan yang luar biasa keras tetap ada di dalam tornado. Saat tornado melonjak ke depan, banyak wajah besar yang samar-samar terlihat terbentuk dan mendidih dengan aura iblis. Bum-bum. 4 tornado raksasa merobek langit seperti naga yang meneror yang terbuat dari angin. Angin kencang langsung merobek 4 jalur besar di hutan liar yang berada di bawah pertarungan. Jelas, seni bela diri yang ditampilkan Feng Chang adalah seni bela diri jiwa yang agak kuat. Tampilan kekuatan ini bahkan akan membuat wajah praktisi panggung For Yuan Nirvana seperti Yulin menjadi serius. Mereka tahu bahwa jika mereka yang melawan Feng Chang, mereka mungkin harus habis-habisan untuk menangani serangan itu. Saya mungkin tidak pandai dalam banyak hal,
Tetapi saya berkemauan keras dan itu adalah sesuatu yang tidak dapat diambil oleh siapapun dari saya. Lindong mengangkat kepalanya dan melihat 4 tornado raksasa seperti telapak tangan. Dengan tawa keras, segel tangannya berubah dengan kecepatan kilat. Setelah itu, 5 sinar cahaya berwarna hitam melesat keluar dari tubuhnya dalam sekejap. Mengentalkan. Saat sinar cahaya membeku, mereka menjelma menjadi 5 jari kuno dan besar dalam sekejap mata. Kemudian, di bawah banyak tatapan penuh perhatian, jari-jari itu berbaris dalam garis lurus dan menjadi tangan besar yang memancarkan aura kuno dan buas. Namun, kali ini, tangan besar ini berbeda dari yang sebelumnya. Warnanya keabu-abuan gelap dan ada jejak misterius tambahan padanya. Saat tangan besar terbentuk, dimensi ketiadaan meledak. Bayangan yang samar-samar terlihat muncul dan aura kekuatan yang sangat kuat mulai menyelimuti udara. Seni bela diri jiwa. Banyak tatapan diarahkan pada bayangan yang keluar dari dimensi kehampaan dan teriakan terkejut bisa terdengar terus-menerus. Para penonton dapat merasakan bahwa seni bela diri yang baru saja ditampilkan Lindong adalah seni bela diri jiwa yang sangat kuat. Tangan surgawi yang hebat, hancurkan. Ekspresi wajah Lindong sangat intens. Saat dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya, bayangan yang keluar dari dimensi ketiadaan juga melambaikan tangannya pada saat ini. Segera, tangan besar keabu-abuan gelap itu melesat di udara, menciptakan getaran keras melalui ruang udara yang telah dilewatinya. Akhirnya, di bawah banyak tatapan penuh perhatian, tangan itu mendarat dengan ganas ke telapak tangan yang terdiri dari 4 tornado yang dipenuhi kekuatan Yuan. Gemuruh. Ketika tabrakan terjadi, seolah-olah seluruh langit dan bumi bergetar. Gelombang gemuruh yang memekakan telinga bergema dengan panik di seluruh area. Para praktisi yang berada di dekat medan pertempuran, secara langsung dipengaruhi oleh gelombang gemuruh. Segera, wajah mereka menjadi pucat pasi dan mereka mundur dengan cepat dari daerah itu. Aku ingin melihat berapa kali kamu bisa menahan seranganku. Ketika telapak tangan tornado diblokir, ekspresi wajah Feng Chang menjadi semakin ganas. Namun, semburat kesungguhan mulai berkembang di balik ekspresi wajah yang garang itu. Kekuatannya adalah untuk mengungguli Lindong dan dia bahkan menampilkan seni bela diri jiwa yang begitu kuat, namun dia masih gagal untuk mendapatkan posisi yang menguntungkan dengan mantap. Tidak peduli apa, dia tidak berani meremehkan kekuatan Lindong lagi. Kalau tidak, dia akan menjadi orang yang gagal total dalam pertempuran ini. Jelas, Feng Chang tidak akan membiarkan ini terjadi. Karena itu, ketika dia melihat telapak tangan tornadonya terhalang, dia maju selangkah dan gelombang Yuan Power yang kuat menyembur keluar dari tubuhnya. Mengubah segel tangannya, dia membentuk 4 tornado raksasa yang menyapu ke arah Lindong dengan ketenangan yang jauh lebih ganas. Semakin banyak serangan yang kamu luncurkan padaku, semakin aku akan memblokirnya. Menghadapi serangan liar dan deras dari Feng Chang, mata Lindong juga terbakar amarah. Saat dia membalik tangannya, gelombang Fusion Force menyembur keluar dari tubuhnya terus-menerus. Gelombang Fusion Force akhirnya terwujud menjadi tangan besar yang meledak ke arah telapak tangan tornado dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Bum bum bum. Tabrakan yang mengerikan dan liar terus terjadi di langit. Ekspresi wajah banyak penonton berangsur-angsur berubah suram ketika mereka melihat gelombang energi yang menyapu langit. Biasanya, seni bela diri jiwa yang kuat semacam ini menghabiskan kekuatan Yuan dalam jumlah yang mencengangkan. Saat ini, pertempuran antara dua individu ini telah mencapainya. Siapapun yang tidak bisa bertahan dan menyerah lebih dulu, dia akan langsung dimangsa oleh serangan tangguh lawannya. Dari perspektif yang berbeda, Feng Chang memiliki keuntungan besar dalam konfrontasi langsung semacam ini. Bagaimanapun, dia adalah seorang praktisi panggung For Yuan Nirvana yang 1 tingkat lebih tinggi dari Lindong. Penguasaannya terhadap Yuan Power jauh lebih halus daripada Lindong juga. Jika pertempuran gesekan ini berlanjut, Lindong akan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Tentu saja, itu biasanya terjadi. Namun, setelah Lindong menunjukkan kekuatan mengerikan semacam itu yang jauh melebihi kemampuan praktisi tingkat Nirvana 3 Yuan, tidak ada yang akan menganggapnya dalam kasus biasa. Saat pertempuran antara Lindong dan Feng Chang mencapainya, di sisi lain,
Pertempuran antara Little Flame dan Meng Lai telah berlangsung sengit dan keras sejak dimulai. Tiang logam dan palu raksasa diacungkan ke udara. Setiap gerakan memiliki kekuatan mengerikan yang cukup untuk membelah gunung dan menghancurkan bumi. Itu adalah pemandangan yang sangat mengerikan untuk dilihat. Ledakan. Dua sosok berotot bertabrakan satu sama lain dengan kejam sebelum riak energi yang terlihat menyapu keluar dari titik tabrakan. Di bawah mereka, hutan besar yang liar meledak menjadi debu dan menjadi sebidang tanah datar yang luas. Kedua sosok itu dipukul mundur oleh energi kekerasan dalam keadaan menyedihkan dan mendarat dengan keras di tanah, menciptakan jejak tanah yang dalam dan panjang 100 kaki. Tui! Meng Lai melompat dari tanah dengan ekspresi ganas di wajahnya dan kemudian meludahkan seteguk darah. Gelombang rasa sakit yang samar bisa dirasakan pada putranya. Dalam pertukaran sebelumnya, tubuhnya telah menerima lebih dari 10 pukulan brutal dari Little Flame. Secara alami, Little Flame juga menerima lebih dari 10 pukulan darinya pada saat yang bersamaan. Namun, yang membuat Meng Lai kesal adalah bahwa tubuh Little Marten sangat kuat. Tingkat kerusakan yang dilakukan oleh serangan Meng Lai pada tubuh Little Flame tidak mencapai harapan sebelumnya. Karena kamu berani bermain dengan ayah, ayah akan bermain denganmu sampai kamu mati. Kekejaman di wajah Meng Lai semakin jelas. Rupanya, dia tidak senang dipaksa oleh Little Flame ke dalam keadaan ini. Menjilati bibirnya dengan lidah merahnya, Meng Lai tiba-tiba membuka kakinya dan membungkukkan tubuhnya sedikit ke depan. Ototnya mulai bergetar dengan lengkungan yang aneh. Pada saat yang sama, gelombang energi yang terburu-buru meluas keluar dari kakinya. Pada saat ini, sebidang tanah besar di sekitarnya mulai bergetar hebat. Getaran tanah menjadi semakin keras. Akhirnya, retakan dan celah mulai terbentuk dan meluas di sekitar tubuh Meng Lai. Pada saat itu, seolah-olah sedang terjadi gempa bumi. Gelombang seismik hebat. Meng Lai maju selangkah dan raungan tak berperasaan keluar dari tenggorokannya. Setelah itu, dia membungkuk di atas tubuhnya dan mendaratkan pukulan ganas di tanah di depannya. Bang! Sebidang tanah tempat dia mendaratkan pukulannya mulai pecah dan celah besar terbentuk di bawah tinjunya dan merobek tanah dengan kecepatan kilat, menyebabkan banyak pohon besar dan tinggi tumbang di jalan. Kecepatan perpanjangan celah sangat cepat. Dalam sekejap mata, celah itu mencapai 10 meter dari Little Flame. Kemudian, batu hancur yang tak terhitung jumlahnya di celah itu mulai mengeluarkan gelombang energi yang mengerikan. Pada saat ini, batu yang dihancurkan menjelma menjadi ular piton besar yang menerjang ke arah dada Little Flame dengan kecepatan yang mencengangkan. Bang! Suara yang dalam dan rendah bergema di udara dan tubuh berotot Little Flame melesat ke belakang, mematahkan ratusan pohon raksasa di jalannya dan menghempaskan pasir dan batu ke udara. Heh! Setelah melihat ini, seringai jahat muncul di wajah tidak berperasaan Meng Lai. Namun, saat seringai muncul di wajahnya, pupil matanya mulai melebar. Yang bisa dia lihat hanyalah sosok hitam melonjak keluar dari tempat Little Flame mendarat. Pemandangan ini akan menyebabkan seseorang gemetar ketakutan. Kecoa yang tidak bisa dibunuh. Setelah Meng Lai melihat Little Flame tidak terluka parah oleh serangannya yang kuat, ekspresi wajah mantan berubah muram. Setelah itu, dia membungkuk di atas tubuhnya dan membombardir tanah dengan tinju lagi. Celah lain meletus dan memanjang melalui tanah seperti garis hitam tebal, yang melonjak ke arah sosok yang masuk. Bang! Saat tanah terbelah, ular piton besar yang terbuat dari batu hancur yang ditelan oleh energi mengerikan menerjang Little Flame. Namun, kali ini, saat ular piton besar itu menerjang, sosok hitam itu mengeluarkan cakar harimau hitam yang sangat besar. Cakar harimau itu memancarkan semacam aura yang mengerikan dan akhirnya memukul ular piton besar itu dengan satu sapuan. Ledakan. Sebuah kekuatan dahsyat meletus dari cakar harimau dan ular piton yang terbuat dari batu hancur segera meledak. Apa? Setelah melihat adegan ini, ekspresi wajah Meng Lai berubah drastis. Dan sebelum Meng Lai bisa melakukan apapun, sosok hitam itu melonjak ke depan dan api kecil muncul di hadapannya. Namun, pada saat ini, lengan Little Flame telah berubah menjadi dua kaki harimau berwarna hitam.
Pembuluh darah yang menggeliat di kaki harimau itu tampak seperti naga muda, mengeluarkan energi buas yang menakutkan pada saat yang bersamaan. Ini. Pupil mata Meng Lai menyusut ketika dia melihat dua cakar harimau asli. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, api kecil mengepalkan cakar harimaunya sementara matanya melonjak dengan cahaya merah. Seperti harimau hitam yang sah yang merobek hati mangsanya, cakar Little Flame membombardir dada Meng Lai tanpa ampun. Dentang! Suara logam terdengar di udara. Dada Meng Lai benar-benar ambruk karena serangan itu. Untungnya, dia memiliki tubuh emas nirvana tahap 4 Yuan nirvana, jika tidak, hatinya akan tercabik oleh cakar api kecil. Namun, meskipun tubuh emas nirvana Meng Lai mampu memblokir pukulan kuat yang tidak normal dari Little Flame, tubuhnya masih terbang mundur. Di bawah banyak tatapan heran, dia meludahkan seteguk darah. Seluruh area menjadi gempar. Pertempuran antara Little Flame dan Meng Lai agak berdarah. Pukulan keduanya mendarat tepat di tubuh masing-masing. Semua orang tahu bahwa jika pukulan semacam ini mengenai orang lain, tubuhnya akan meledak menjadi kabut darah. Lin Yan itu cukup brutal. Ketika Mu Lin dan rekan-rekannya melihat Meng Lai, yang terkenal karena kebiadabannya, jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan dalam pertempuran kematiannya melawan Little Flame, mereka tidak bisa tidak menghirup udara dingin dalam-dalam. Ekspresi wajah mereka tumbuh sangat serius. Sekarang, mereka akhirnya menemukan bahwa setiap individu dari trio Lindong sebanding dengan praktisi panggung For Yuan Nirvana. Dengan cara ini, mereka setara dengan 3 praktisi panggung For Yuan Nirvana. Formasi dan kekuatan semacam ini jauh lebih kuat daripada kerajaan super itu. Penemuan ini membuat senyum di wajah Mu Lin dan rekan-rekannya agak pahit. Meskipun mereka tidak dianggap benar-benar luar biasa di antara kerajaan super, fondasi mereka masih jauh lebih kuat dibandingkan dengan kerajaan lain. Namun, pada akhirnya, ketiga praktisi yang berasal dari kerajaan tingkat rendah ini masih melampaui mereka. Bahkan jika mereka optimis tentang perbedaan ini, mereka masih memiliki kesan yang tidak seimbang tentang situasi di hati mereka. Luotong itu, sangat menyedihkan, Mu Hanyue tiba-tiba berbicara dengan suara lembut. Mu Lin tertawa pahit dan melihat ke hutan yang jauh. Suara pohon tumbang bisa terdengar terus-menerus. Dia bisa melihat bahwa satu sosok dipukuli seperti karung tinju. Sosok itu adalah Luotong dari Kekaisaran Awan Angin. Dia juga seorang praktisi panggung 4 Nirvana, namun, dia benar-benar kehilangan kemampuannya untuk melawan di tangan pemuda tampan yang jahat itu. Lawannya sakit pikiran. Mu Lin menghela nafas. Peluang Wind Cloud Empire memenangkan pertempuran ini tampaknya semakin rendah. Itu karena ledakan kekuatan tiba-tiba dari Camp Lindong agak menakutkan. Feng Chang juga sedang ditembaki oleh Lindong. Dua dari mereka mengangkat kepala dan melihat ke langit yang jauh. Pertempuran di sana sangat intens. Namun, meskipun Feng Chang telah menampilkan seni bela diri jiwanya, dia masih tidak menunjukkan tanda-tanda akan menghentikan Lindong. Ketika seni bela diri jiwa mereka bertabrakan, bahkan tampaknya Lindong berada di atas Feng Chang. Namun, mata indah Mu Hanyue berkedip dan dia berbicara dengan suara lembut, Feng Chang masih memiliki kartu trufnya. Ekspresi wajah Mu Lin sedikit berubah dan menganggukkan kepalanya. Sampai sekarang, Feng Chang belum menggunakan harta karun jiwa surgawi yang diperolehnya selama pelelangan. Jika kekuatan harta jiwa surgawi dilepaskan, Lindong mungkin tidak dapat menahannya. Bang! Di langit, jari-jari besar kuno sekali lagi meledakkan 4 telapak tangan tornado yang datang dari berbagai sudut licik. Gelombang kejut yang dahsyat mengirim Lindong dan Feng Chang terbang sejauh lebih dari beberapa ratus meter. Setelah itu, mereka menstabilkan tubuh mereka di langit dengan napas yang tergesa-gesa. Pada saat ini, wajah mereka berdua pucat pasi. Tampaknya bahkan dengan kekuatan mereka, mereka tidak dapat mengatasi kelelahan berat dari pertukaran pukulan sebelumnya. Feng Chang menyeka noda darah di sudut mulutnya. Dengan ekspresi seram di wajahnya, dia menatap ke arah Meng Lai. Sudut matanya berkedut dan berbicara dengan suara serak, "Aku tidak berharap kalian semua menyembunyikan kemampuanmu sejauh itu. Tidak enak rasanya menendang pelat besi, kan?"
Lindong mencibir sambil merentangkan tangannya yang mati rasa. Ini memang sedikit merepotkan, tapi terlalu berlebihan untuk menyebut dirimu pelat besi. Mulut Feng Chang melengkung dan jejak rasa dingin merembes keluar dari matanya. Segera setelah itu, dia meraih telapak tangannya dan perlahan berkata, awalnya saya masih berpikir saya tidak perlu menggunakannya. Namun, aku tidak tahan lagi dengan kenyataan bahwa kamu masih hidup. Karena itu, tidak peduli seberapa merepotkanmu, aku harus mengambil nyawamu hari ini. Kekejaman muncul di wajah Feng Chang secara tiba-tiba. Segera, dia mengepalkan tinjunya dan cahaya hitam yang menutupi surga menyembur keluar darinya. Di bawah banyak tatapan heran, segel logam berwarna hitam muncul. Feng Chang akhirnya tidak bisa tidak melepaskan kartu trufnya, harta karun jiwa surgawi. Sekian alur cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. BB